Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Sostenes. Salam sehat untuk kita semua. Dalam masa pandemi ini, kita sering mendengar, bisakah saya terinfeksi COVID-19 untuk yang kedua kalinya? Atau kita sering melihat atau mendengar berita, teman saya sudah 2 kali terkena COVID-19 dan sekarang ada di rumah sakit. Atau artis A, artis B terkena COVID kembali, positif kembali hasilnya. Dan ternyata perlindungan COVID tidak bisa 100%. Apakah yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah kita mengalami reinfeksi. Apa itu reinfeksi? Reinfeksi merupakan infeksi ulang setelah terkena satu penyakit tertentu. Jadi, contohnya Bapak Ibu Saudara, pada bulan ini Anda terkena COVID-19 dan bulan berikutnya atau beberapa bulan kemudian Anda terkena COVID-19 kembali. Itu namanya reinfeksi. Jadi, kita tahu menurut penelitian bahwa sebenarnya persentase untuk reinfeksi ini sangat kecil sekali Bapak Ibu Saudara, sekitar 0,6 sampai 0,7%, di bawah 1% Bapak Ibu Saudara. Namun semuanya itu dapat terjadi kalau kita acuh dan tidak mematuhi protokol kesehatan dengan benar, dapat terinfeksi kembali. Sebenarnya ketika kita telah sakit COVID-19 dan setelah selesai, kita memiliki antibodi. Jadi persentasenya sekitar 80% antibodi kita untuk membuat kita tidak terkena COVID-19. Itu penelitian di Inggris dan di Denmark. Kalau di Indonesia bagaimana? Kita belum tahu, belum ada penelitiannya. Dan berikutnya, pada usia lansia, antibodi yang terbentuk tidak setinggi pada anak muda atau dewasa muda, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang tua perlu tambahan vaksin setelah terkena COVID-19 2-3 bulan setelahnya. Dan juga kabar baiknya bahwa perlindungan atau antibodi yang terbentuk bisa bertahan lebih dari 7 bulan Bapak Ibu Saudara. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengalami reinfeksi, namun kita dapat mencegahnya dengan vaksin dan mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar. Pernah terkena COVID akan bisa terkena kembali. Nah, juga ada beberapa ini teknisi medis di satu daerah yang saya tahu juga katanya sampai 2 kali kena gitu. Tapi apakah ini betul-betul memungkinkan? Nah, ini yang kita akan diskusikan hari ini. Jadi sudah ada pengantarnya dari Dr. Sostenes tentang kemungkinan akan terkena COVID yang kedua kali. Mungkin sama-sama kita lihat ada berita hari ini, saya lihat di Detikcom, itu UKM UI itu meneliti bersama tim meneliti bahwa ternyata hampir separuh atau sekitar 40%-an dari penduduk DKI itu sudah pernah terpapar COVID sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu bahwa dia sudah pernah kena atau tidak. Nah, nanti juga saya ada pertanyaan soal ini ke Pak Dr. Sostenes ya. Apakah memungkinkan orang yang terkena COVID itu berjalan-jalan seperti biasa, dia tanpa gejala, tanpa ada penderitaan apapun? Nah, kebanyakan di sini, di penelitian itu nanti kalau saya bisa share beritanya, itu yang terkena adalah wanita. Oke, saya kira itu aja dulu pembukaannya dari saya. Mungkin saya serahkan kembali ke Pak Dr. Sostenes. Gimana Pak Dokter? Menunggu teman-teman yang raise hand untuk bertanya gitu. Kaget juga saya melihat bahwa di DKI itu 45% katanya sudah terpapar sebelumnya, walaupun tidak ada apa-apa gitu Pak. Gitu. Ya. Baik, selamat malam semuanya. Shalom. Silakan Pak Dokter. Nah, shalom. Ya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sostenes, saya dokter keliling di Madiun, dan malam hari ini kita membicarakan tentang
bisakah saya terkena COVID untuk kedua kalinya? Seperti video saya yang buat diputar barusan, kita ternyata bisa terkena COVID-19 untuk yang kedua kalinya. Kalau yang diceritakan tadi di berita di Jakarta 40%, nah, kita tahu bahwa pandemi ini sudah berumur 1 tahun lebih bahkan. Jadi mungkin awal-awal itu mereka sudah terkena, sudah terpapar varian sebelumnya dan sudah sembuh kalau imunnya bagus, dan juga sudah mengalami kesembuhan dan berjalan sampai tahun ini 2021, kemungkinan terkena lagi, bisa terjadi seperti itu. Dan kenapa perempuan ya itu bisa kemungkinan bisa diteliti secara genetik ya, dan juga ya saya rasa itu untuk perempuan ya. Perempuan mungkin lebih banyak berbicara ya, mungkin itu salah satunya yang menyebabkan dia lebih banyak tertular. Ya Kak? Pak Rajauti, sambung Pak Pak. Rajauti. Atau Pak Susukuda juga boleh sambung. Iya, jadi Dokter Sostenes, jadi kalau orang yang terpapar itu kan bisa, bukan berarti sudah terpapar tidak bisa terkena lagi ya. Tapi banyak juga, ini mungkin agak melebar ya Pak Dokter Sostenes ya. Tapi banyak orang yang skeptis gitu ya, bilang, wah kalau gitu ngapain kita vaksin gitu katanya, masih bisa kena kok gitu. Itu gimana Pak Dokter Sostenes kalau yang orang-orang skeptis seperti itu? Ya, jadi saya tadi teringat pertanyaannya Pak Rajauti juga, gimana kalau orang tanpa gejala tadi? Ya, ini memang jadi salah satu kesulitannya orang tanpa gejala ya. Nah, orang tanpa gejala ini, dia dapat menularkan dan tidak diketahui sama orang-orang di sekitarnya. Jadi harus waspada ya, apalagi kalau kita mungkin ada gejala dan kita terkontak dengan kontak erat, kita harus melakukan ya swab antigen kalau kita ada gejala, minimal seperti itu. Terus berikutnya pertanyaan dari Pak Susukuda, ya bagus sekali. Gimana kalau kita menerangkan pada orang-orang yang skeptis seperti itu? Jadi memang untuk vaksin apapun, ya untuk vaksin apapun, vaksin ini kan tujuannya bukan membuat kita kebal sama sekali atau kita tidak tertular sama sekali oleh suatu virus, baik virus influenza atau virus lainnya, dan yang sekarang ini virus COVID-19. Tetapi kita memiliki perlindungan yang lebih, di mana kalau kita nantinya terkena, kita tidak akan sakit parah dan tidak akan memiliki gejala yang mematikan. Menurut penelitian, orang-orang yang telah divaksin memiliki gejala lebih ringan daripada orang-orang yang tidak divaksin. Contohnya semalam dosen saya, Dr. Ana Lewi, yang sempat gabung di live konsultasi di tempat ini juga menyatakan bahwa dia dan keluarganya tidak memiliki gejala yang berat. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Sostenes ya. Ya. Baik. Bisa saya nambahi ya? Halo? Silakan Pak Dr. Andri. Dari pengalaman saya nih ya, saya cek lagi tuh IgM sama IgG saya setelah 1 tahun. Itu negatif, berarti saya memang bisa kena lagi. Iya. Iya, dan ini kayak flu ya, tiap tahun mungkin bisa berulang, apalagi kalau ada mutasi. Gitu. Dan nanti kalau sudah nggak ada wabah, kemungkinan nanti vaksinnya itu tergantung kita. Mungkin kalau kita yang akan misalnya mau wisata ke daerah yang beresiko, ya kita vaksin. Tapi kalau yang mungkin nggak mau kemana-mana, ya nggak vaksin gitu. Udah nggak ada wabah ya kan. Kalau sudah nggak ada wabah, nanti tergantung kita masing-masing mungkin. Sama kayak flu kan, nggak semua orang vaksin kan. Flu, influenza dulu. Ya. Sama. Ini lagi wabah aja divaksin semua. Ya, betul gitu Pak. aja. Ya dok. Ya, saya juga sudah divaksin 2 kali, vaksin BioNTech. Tapi tahun depan bulan Juni juga mesti vaksin lagi, masa berlakunya habis. Setahun biasanya sih. Ya,
Saya mengajukan pertanyaan kepada Dr. Sostenes. Saya sudah isolasi mandiri 2 minggu lebih, dan hari ini tadi saya di swab antigen, dan hasilnya itu menunjukkan C dan T, dan garisnya itu ada di C. Nah, artinya apa? C itu singkatan apa, T itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya harus menghentikan vitamin D-nya? Yang ketiga, bila seseorang yang dalam keadaan flu itu di swab antigen, apakah dia pasti positif? Gitu, Dokter Sostenes. Terima kasih. Ya, yang C itu artinya kontrol ya, Pak. Yang T itu artinya tes ya. Tadi garisnya muncul berapa, Pak? Garisnya muncul 1, Pak. Ya, berarti sudah sudah negatif ya, Pak. Ya. Terus pertanyaan berikutnya tadi, Pak, vitamin D. Vitamin D apa saya teruskan sekarang, kalau masih saya mengkonsumsi tiap pagi itu vitamin C, propolis dan sebagainya. Kalau kapan hari saya ikut makan vitamin D. Dan sekarang yang saya pertanyakan, apakah D-nya masih diteruskan? Dan saya kan ada hipertensi. Apakah amlodipinnya bisa digandengkan dengan yang C? Yang ketiga, saya tanyakan, bila seorang flu lantas di swab antigen, apakah itu nanti hasilnya T, Pak? Dalam arti itu positif, gitu, Pak Dokter. Baik. Ya. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Yang pertama tadi untuk masalah vitamin bisa dilanjutkan ya, Pak. Dan amlodipinnya juga diteruskan, tidak apa-apa. Untuk vitamin D, kalau Bapak ragu minum setiap hari ya diselang-seling ya. Hari ini vitamin D, vitamin C, seperti itu ya, Pak. Itu untuk vitamin. Yang kedua untuk swab antigen, bagaimana kalau kita flu, kalau di swab apakah hasilnya positif, T-nya ada strip atau terjadi 2 strip? Jawaban saya sebagai klinisi di lab, jawaban saya tidak ya, Pak, karena alat itu dibuat dengan tujuan khusus untuk mendeteksi COVID-19. Jadi kalau tidak ada COVID, ya hasilnya negatif, Pak. Begitu, Pak. Halo, Pak gimana? Ya. Ini? Ya, Pak Dokter, halo. iya. Ya, terima kasih. Terus masalah vitamin C, saya kan punya untuk Vitalong C juga saya konsumsi. Terus ada lagi Vega C. Itu diminum bersama apa salah satu? Sama-sama C? Salah satu saja, Pak. Kalau ada kandungan C-nya salah satu aja, Pak. Cukup, Pak. Kalau untuk pemeliharaan ya, Pak. Itu dikonsumsi terus apa enggak apa-apa, Pak, itu, Pak? Dosis vitamin C ya kalau secara teori kurang dari 100 mg ya, Pak. Ini Pak Andrihat lebih paham mestinya. Jadi kalau banyak pun dibuang sebenarnya, Pak, oleh urin, Pak, melalui urin, disekresi melalui urin, Pak. Jadi nggak ada efek negatif maksudnya begitu, Pak? Iya, ya lebih baik kalau Bapak ragu minum setiap hari ya 2 hari sekali cukup, Pak. Gantian dengan vitamin yang lainnya, dengan D, besok C, D, gitu, Pak. Boleh. Ya, terima kasih, Pak Dokter. Ya. Apa saya tambah kalau untuk vitamin yang larut di air, vitamin C sama itu kan jadi akan terbuang. Cuma kita rugi uang aja. Tapi kalau ADEK itu larut dalam minyak. Nah, itu seperti vitamin D itu harus ada ininya. Kalau dalam kondisi sehat dan kita tidak defisiensi vitamin D, mungkin cukup dengan paling tinggi 1000 internasional unit per hari. Jadi karena kita kebutuhannya kan cuma berapa, 400 kan, 1000 aja udah lebih dari cukup gitu. Kalau yang dosis tinggi bisa dipakai asal minumnya jangan tiap hari, mungkin diminum berapa, 10 hari sekali. Kalau yang berapa 5.000 unit misalnya, saya kira itu. Pak Dr. Andrihat, saya di sini waktu dokter dulu juga ya, saya tanya apakah saya boleh makan vitamin D3. Dia tidak begitu menganjurkan, tapi kalau dia menganjurkan,
Dia bilang lebih baik vitamin D3 dengan K2 karena vitamin D3 itu kalau terlalu banyak dia akan menimbulkan benjolan-benjolan di pembuluh darah, jadi pembuluh darah mengecil. Tapi dengan adanya K2 pembuluh darahnya itu vitamin D yang menyerap kalsium itu dia tidak istilahnya saya nggak ngerti juga. Jadi dia agak ke pembuluh darah agak bisa mengecil tidak mengapur dia. Ya, mengapuran. Iya, betul Pak. Pengapuran. Iya. Jadi itu K2 kan berasal dari itu produk fermentasi. Yang terkenal tuh natto ya. Maka itu ada suplemen yang namanya nattokinase. Cuma yang namanya natto ini kan makanannya penduduk Okinawa tuh baunya nggak enak, katanya kayak seperti kaos kaki yang lama nggak dicuci itu loh. Iya. Nah, maka orang nggak suka, orang Jepang aja juga kalau yang muda nggak mau makan natto. Nah, karena itu kita bisa juga pakai yang D3 dengan K2 gitu untuk mencegah pengapuran pada jaringan lunak. Iya. Termasuk pembuluh darah. Iya. Tulang rawan segala itu loh. Karena orang itu pada lansia terutama ya. Betul, pada Pak. Lansia. Betul. Makanya di sini kami tidak dianjurkan begitu. Cuman dia bilang kalau misalnya vitamin D itu diminum, ya mesti terus kontrol labor. Iya betul, harus dikontrol sebetulnya, harusnya dikontrol. Kadar normalnya kan dia 30 nanogram per mililiter ya, sampai 60 kalau nggak salah. Tapi ada yang bilang sampai 100 juga nggak masalah. Ya. Dan di Indonesia kebanyakan kita ini defisiensi. Kenapa? Karena pertama kulit kita berpigmen, jadi UVB-nya kan nggak bisa masuk dengan mudah sampai ke jaringan lemak. Di lemak itu ada vitamin D2 yang akan diubah menjadi D3. Betul. Nah, yang kedua, D3 itu sumbernya paling utama itu ikan laut dingin. Dan yang kedua, nuts. Nah, dua-duanya kan sulit. Kecuali Anda banyak makan telur, di merah telur juga sih. Atau Anda banyak makan ikan. Iya, betul ya, Pak. itu mungkin sebagai sumber vitamin D itu. Iya. Semestinya di Indonesia nggak mesti kekurangan vitamin D3 ya Pak, karena mataharinya itu bukan main ya. Iya betul, tapi kan hanya sekitar jam berapa itu, jam 12 UVB kan? Iya, sampai jam 10, jam 10 sampai jam itu. Tapi kalau yang siang udah jam 12 tuh takutnya ada yang UVC. UVC juga bahaya juga. Nah, cuma masalahnya kalau orang yang kulitnya cerah, yang nggak pernah kejemur itu efektif ya masuk. Tapi bagi orang seperti kayak orang yang sering di lapangan ya, misalnya maaf ya, tukang beca apa kalau dia sih kulitnya hitam jadi udah terbiasa lagi kena panas gitu. Nah, kadang-kadang itu juga melindungi dia supaya dia nggak kena kanker kulit. Makanya di sini kan dia akan kanker kulit. Tapi kalau orang bakat yang kulitnya cerah kan banyak kanker kulit gitu. Betul. Jadi pigmen itu melindungi supaya UVA itu sama UVC itu jangan masuk berlebihan. Iya. Nah, betul. UVB juga ikut terhalang. Jadi UVB-nya nggak bisa sampai jaringan lemak gitu. Kalau UVA itu bahaya karena apa? Dia masuknya lebih dalam. Jadi kena kayak kelenjar-kelenjar atau bisa jadi kanker kulit ya. Iya, nah takutnya kanker kulit kan. Gitu. Makanya orang disuruh jemur sekitar pukul 10. Hanya waktunya hanya sebentar, berapa 30 menit atau berapa itu. Ya, itu aja dari saya.